Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Reza Kumala Dewi, NPM 20.01.02.0015. Di sini saya akan menjelaskan pengertian good governance, prinsip-prinsip good governance, kemudian langkah untuk mewujudkan good governance dan penerapan good governance dalam otonomi daerah. Pertama yaitu pengertian good governance. Good governance adalah suatu penyelenggaraan manajemen pembangunan yang solid dan bertanggung jawab yang sejalan dengan prinsip demokrasi dan pasar yang efisien. Pengertian good governance juga dapat diartikan sebagai suatu konsep yang mengacu kepada proses pencarian keputusan dan pelaksanaannya yang dapat dipertanggungjawabkan secara bersama. Prinsip good governance. Kunci utama memahami good governance adalah dengan pemahaman atas prinsip-prinsip di dalamnya. Prinsip good governance terdiri dari partisipasi masyarakat, tegaknya supremasi hukum, transparansi, peduli dengan stakeholder atau dunia usaha, kemudian berorientasi pada konsensus, kemudian kesetaraan, efektivitas dan efisiensi, kemudian akuntabilitas dan visi strategis. Prinsip yang pertama yaitu prinsip partisipasi masyarakat. Semua warga masyarakat mempunyai suara dalam pengambilan keputusan, baik secara langsung melalui lembaga perwakilan sah yang mewakili kepentingan mereka. Partisipasi menyeluruh tersebut dibangun berdasarkan kebebasan berkumpul dan mengungkapkan pendapat, suatu kapasitas untuk berpartisipasi secara konstruktif. Partisipasi bermaksud untuk menjamin agar setiap kebijakan yang diambil mencerminkan aspirasi masyarakat. Prinsip yang kedua yaitu tegaknya supremasi hukum. Dalam proses ini, mewujudkan cita good governance harus diimbangi dengan komitmen untuk menegakkan rule of law dengan karakter antara lain supremasi hukum, kepastian hukum, hukum yang responsif, penegak hukum yang konsisten dan non-diskriminatif, kemudian independensi peradilan. Kerangka hukum harus adil dan diberlakukan tanpa pandang bulu. Prinsip yang ketiga yaitu prinsip transparansi. Transparansi adalah keterbukaan atas semua tindakan dan kebijakan yang diambil oleh pemerintah. Prinsip transparansi menciptakan kepercayaan timbal balik antara pemerintah dan masyarakat melalui penyediaan informasi dan menjamin kemudahan di dalam memperoleh informasi yang akurat dan memadai. Prinsip yang keempat yaitu peduli pada stakeholder atau dunia usaha. Lembaga-lembaga dan seluruh proses pemerintah harus berusaha melayani semua pihak yang berkepentingan. Pelaksanaan good governance secara benar dalam konsisten bagi dunia perusahaan adalah perwujudan dari pelaksanaan etika bisnis yang seharusnya dimiliki oleh setiap lembaga korporasi yang ada di dunia. Prinsip yang selanjutnya yaitu berorientasi pada konsensus. Menyatakan bahwa keputusan apapun harus dilakukan melalui proses musyawarah konsensus. Model pengambilan keputusan tersebut selain dapat memuaskan semua pihak atau sebagian pihak, juga akan menjadi keputusan yang mengikat dan milik bersama, sehingga ia akan mempunyai kekuatan memaksa bagi semua komponen yang terlibat untuk melaksanakan keputusan tersebut. Kemudian prinsip kesetaraan. Kesetaraan yakni kesamaan dalam perlakuan dan pelayanan. Semua warga masyarakat mempunyai kesempatan untuk mempertahankan kesejahteraan mereka. Prinsip ini menciptakan kepercayaan timbal balik antara pemerintah dan masyarakat. Selanjutnya yaitu efektivitas dan efisiensi. Efektivitas dan efisiensi yakni berdaya guna dan berhasil guna. Kriteria efektif biasanya diukur dengan parameter produk yang dapat menjangkau sebesar-besarnya kepentingan masyarakat dari berbagai kelompok dan lapisan sosial. Agar pemerintah itu efektif dan efisien, maka para pejabat pemerintah harus mampu menyusun dan disusun secara rasional dan tersusun dan teratur.
Kemudian akuntabilitas. Akuntabilitas adalah pertanggungjawaban pejabat politik terhadap masyarakat yang memberinya kewenangan untuk mengurusi kepentingan mereka. Terakhir, visi strategis adalah pandangan-pandangan strategis untuk menghadapi masa yang akan datang. Para pemimpin dan masyarakat memiliki perspektif yang luas dan jauh ke depan atas tata pemerintah yang baik dan pembangunan manusia serta kepekaan akan apa saja yang dibutuhkan untuk mewujudkan perkembangan tersebut. Kemudian langkah-langkah untuk mewujudkan good governance. Jadi apa yang harus dilakukan agar mendapatkan terciptanya good governance? Indonesia harus lebih transparan dengan masyarakat dalam menjalankan tata kelola pemerintahan dan responsivitas, serta memberikan hukuman bagi oknum-oknum pemerintah yang melakukan tindakan yang melanggar peraturan, dan hukumannya harus memberikan efek jera agar para pejabat yang lain tidak. Terakhir yaitu penerapan good governance dalam penyelenggaraan otonomi daerah. Good governance merupakan konsep pada otonomi daerah dengan rangka mewujudkan suatu pemerintah yang sehat dan bersih, merupakan suatu hal yang perlu diimplementasikan pada era ekonomi daerah pada saat ini dalam rangka mewujudkan suatu pemerintah yang baik dan bersih dan lebih mengedepankan prinsip partisipasi, transparansi, dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Dan dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.